Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dari berbagai cabang ya yang sudah hadir di rapat hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir, dan kalau saya lihat dari semua cabang kayaknya udah ada nih. Cikarang, Cutmutia, BSD. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi rapat pembahasan hari ini adalah BSI Ormawa Expo 2023 yang dimana akan dilaksanakan tanggal 17 September 2023. Boleh di next, please. Nah, pihak lembaga kemarin sudah mengusulkan kepada DPP untuk pengajuan proposal ini paling lambat tanggal 31 Agustus, dan pihak DPP pun sudah mengirimkan ke Kaprodi mengenai proposal. Nah, di sini tuh ada sedikit anggaran dari pihak lembaga. Total anggarannya itu 1.500.000, yang dimana 200.000-nya ini untuk transport, 100.000-nya untuk konsumsi, dan dekorasinya itu sekitar 1.200.000. Next, please. Nah, apa nih? Disco. Itu emang kedip-kedip gitu ya? Bentar gue ganti dulu deh. Di share ulang dulu. Oke. Mohon sabar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini tuh ada informasi mengenai name tag panitia stand BSI Expo 2023. Jadi pihak kampus akan memberikan 7 name tag, yang dimana 2 name tag-nya ini untuk stay di booth, dan 7-nya ini bisa ikut untuk pentas. Nah, lalu bagaimana untuk teman-teman yang mau hadir di acara itu? Tentu saja boleh. Akan tetapi teman-teman tidak diperkenankan untuk stay di booth. Jadi untuk yang stay di booth ini hanya yang memiliki name tag. Lalu lanjut, please. Lanjut. Oke, di sini tuh ada rangkaian acara mulai dari parade, terus masing-masing ormawa memberikan pertunjukan kreativitas maksimal 5 orang. Pengajuannya sampai tanggal 12 September. Lalu pertunjukannya 5 sampai 15 menit. Lalu ada pertunjukannya akan menjadi penilaian tambahan untuk lomba stand booth. Jadi untuk pertunjukan ini teman-teman tidak diwajibkan. Tapi kalau misalkan kita simsi mau mengajukan atau ingin tampil di panggung yang sudah disediakan sama pihak kampus, itu boleh. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Next.
Oke, jadi untuk stand booth ini kita bisa mulai dekorasi dari tanggal 15 sampai tanggal 16. Lalu ada 2 orang yang tadi disampaikan, yang khusus yang jaga stand booth itu 2 orang dan itu akan mendapatkan konsumsi dari pihak kampus. Lalu ada penilaian juga mengenai stand yang terbaik. Dilihat dari kerapihan, kesesuaian stand dengan ciri khas Ormawa, kreativitas, inovasi, dan keaktifan stand. Jadi nanti dilihat yang jaga stand ini aktif atau hanya diem aja gitu kan. Next. Nah ini contohnya kurang lebih nggak beda jauh sama yang tahun kemarin. Next. Nah, kemarin itu pada saat tanggal 3, pihak kampus sudah melakukan pengundian untuk penempatan stand menggunakan rolling wheel. Nah, untuk HIMSI ini kita mendapatkan nomor urut 32. Boleh ke atas lagi, Fis? Boleh agak di zoom nggak? 32 ini kalau teman-teman ingat di seberangnya yang tahun kemarin, jadi posisinya nggak terlalu beda jauh sama yang tahun kemarin. Next. Lanjut terus. Udah ya, nggak ada lagi. Nah, jadi untuk pengajuan anggaran itu kan kita kita mendapatkan bantuan sekitar 1.500.000 yang dimana 1.200.000-nya ini untuk dekorasi. Akan tetapi setelah kita hitung-hitung dengan pihak DPP itu sangat kurang teman-teman. Jadi ada beberapa alat. Jadi pihak kampus ini memberikan anggaran tapi tidak boleh berupa alat yang bisa menjadi inventaris. Jadi hanya boleh sekali pakai. Sedangkan ada beberapa alat yang harus kita pergunakan dan kita beli itu tidak di-ACC oleh pihak kampus. Maka dari itu di sini kami pihak DPP ingin menyampaikan kepada teman-teman cabang semua untuk ikut berkontribusi untuk menghias stand booth HIMSI, yaitu 5.000 per setiap anggota. Jadi seluruh anggota yang ada di cabang, khusus untuk cabang itu sekitar 5.000 dan untuk DPP itu 10.000. Nah, nanti untuk penggunaan anggarannya itu akan kita rincikan kembali. Apa saja sih yang akan kita gunakan untuk anggaran tersebut? Yang pasti full akan untuk dekorasi. Lalu pihak kampus pun dan pihak Kaprodi menyampaikan bahwa setiap Ormawa harus memberikan sebuah souvenir atau merchandise gitu untuk setiap maba. Nah, dikarenakan anggaran yang dari pihak kampus ini tidak sesuai atau kurang, maka dari itu kita menyampaikan ke teman-teman cabang semua untuk ikut berkontribusi bersama-sama mengeluarkan dana sebesar Rp5.000 per setiap anggota, yang dimana salah satunya untuk stand dan merchandise. Gitu teman-teman. Untuk masalah anggaran, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh, Nat? Gue mau lihat dong RAB-nya tuh kayak apa. Biar tahu juga sih kayak yang 1.200.000 itu kalian buat apa. Terus Oke. kan seharusnya kalau kalian bilang kurang, kalian juga udah perincikan nih yang kurang tuh apa aja baru gitu. Betul. Boleh, Gue dan lihat Jidan yang kemarin jangan Jidan. asal gitu aja. Sebentar. Lu pakai laptop nggak? Kayaknya nggak pakai laptop deh.
Di-share ke Nafis aja Dan, biar ntar Nafis yang tampilin. Kalau lu nggak pakai laptop. Udah kelihatan belum? Udah. Ayo coba dijelasin Ki. Halo. Sorry. Ada backdrop 2x2 yaitu 200.000, lalu X banner ukuran 60x160 150.000, lalu cetak spanduk 2. Spanduk ini yaitu nanti untuk di meja sama di bagian yang paling atas yaitu 100.000, cetak brosur 1.000 yaitu sekitar 300.000, langsung merchandise pin 500 yaitu 250.000, ATK 100.000, hiasan stand, lampu kayak lampu apa ya yang warna-warni gitu, balon, terus kayak manik-manik sekitar 100.000. Nah, karena yang berkunjung ini kan kalau kita melihat tahun lalu sekitar 13.000 ormawa dan ada sekitar 1.000 mahasiswa jurusan sistem informasi. Otomatis untuk sebenarnya gue sih ini deh, ingin mencoba untuk mengajukan merchandise ini ada 2 jenis, yaitu ada merchandise yang
berupa souvenir yang kita bagikan free khusus ke anak-anak SI. Ada juga berupa door prize yang nanti anak-anak maba ini datang ke stand booth, tidak hanya melihat atau foto di booth kita, tapi kita juga akan memberikan kayak door prize melalui undian ataupun apapun itu sebagainya. Nah, maka dari itu ada perlu beberapa biaya. Kemarin gue sempat ngajuin untuk door prize ini kaos. Lalu ada berupa kayak entah itu pulpen atau Tupperware. Cuman balik lagi kita nggak tahu nih anggaran yang nanti kita dapetin berapa untuk patungan dari setiap cabang dan DPP ini. Maka dari itu buat anggaran yang kita ajukan ini insya Allah besok kita akan coba share ke teman-teman cabang semua total berapa yang perlu kita butuhin. Cuman kalau gue hitung-hitung satu orang 5.000 kayaknya insya Allah nutup gitu. Jadi bisa disesuaikan kalau misalkan kurang atau lebihnya nanti akan kita laporkan kembali ke cabang. Gini deh, siapa namanya Ki, kalau gue nggak bisa nih, maksudnya bukan nggak bisa sih, maksudnya kayak gue tuh mau tahu dulu kebutuhan kalian yang mau harus dibeli itu apa, gitu loh. Baru ya kalau untuk gue sendiri cabang gue ya gampang, nanti gue mungkin gue yang ngatur. Cuman gue tuh mau tahu kalian yang kalian butuhkan tuh apa, yang kurangnya tuh apa. Nah sebenarnya bisa ngasih opsinya gini, tidak untuk satu anggota 5.000, bisa aja ngambil satu cabang misalnya Samudra itu ngasih 100.000. Terus misalkan lagi cabang mana kayak BSD kan sedikit tuh ngasih 100.000 juga, atau mungkin kurang dari 100.000 tuh kan. Mungkin cabang yang lain juga sama, jadi tidak dipatokkan untuk semua anggotanya untuk goceng gitu loh. Jadi mereka harus menyisihkan dari uang kasnya aja gitu. Karena kan pertama ya yang kalian debatkan juga masih ada ID card. Gue ngeri banget kayak keberatan segala macam. Gue tuh nggak mau punya mindset masuk organisasi untuk menghabis-habiskan duit. Gue tuh nggak mau itu. Jadi kayak bisa kalian mengasih opsi. Mungkin semua cabang kita ada 8. Misalnya satu cabang ngasih 100.000. Biar 800.000 itu lu bisa efisienkan gitu buat sisa kekurangannya. Gitu. Masa 800.000 kurang sih buat menutupi gitu loh. Udah lope banyak, thank you. Kalau dengan konsep yang kemarin udah nggak ada sih ya fotonya. Dengan konsep yang gua share ke DPP pengajuan awal itu sebenarnya sekitar 1.200.000 kayaknya. Karena kita akan ada sewa TV yang dimana TV-nya ini buat nampilin video. Makanya kan kemarin ada ya Kominfo tuh ada buat bikin video tuh yang dimana nanti videonya ini akan ditampilin di booth. Ki tahu Ki dengerin Ki. Kita tahu kalian mau buat perubahan, tahu banget kalian mau buat perubahan. Tapi kita harus tahu kondisi setiap orang. Kita nggak bisa maksain konsep kita harus seperti apa tuh, nggak bisa Ki. Gitu loh. Karena gue yakin mahasiswa HIMSI itu banyak yang belum bekerja, tidak ada pemasukan tetap gitu loh. Jadi kita harus mikir konsep kayak gitu memberatkan orang apa enggak. Ketika kalian ingin membuat perubahan, coba kalau kalian yang punya modal lebih, kalian yang punya dana lebih, ya udah kalian inisiatif gitu. Maka dari itu, ini kan hanya baru pengajuan, ya kan? Nah iya, maka dari itu kita tidak bisa memaksakan. Gue tidak merubah konsep kalian, tidak sama sekali gitu loh. Gue support, tapi di sini gue memikirkannya ke banyak orang gitu loh. Lebih kayak nyewa TV, nyewa apa, memanfaatkan teknologi aja nggak sih, gitu loh, untuk memancing HIMSI sebenarnya. Bisa, makanya nanti insya Allah besok mulai gua share RAB-nya yang kekurangannya itu apa aja. Nih, kekurangan itu bukan berarti biayanya sama besar sama yang kalian keluarkan dari DPP. Yang maksudnya yang dari dana dari kampus. Kekurangannya untuk menambahkan, bukannya hampir 100% sama seperti dana yang sudah dikeluarkan dari kampus. Tuh, siap ditampung masukannya. Oke, ada lagi nggak buat teman-teman?
untuk mengenai RAB. Nggak ada, oke. Lanjut ke kehadiran ya. Ada, Dok, silakan. Dua lima ada kok. 25 per meter. Gak usah yang terlalu bagus. Kan nanti habis itu nggak dipakai lagi. Maksudnya kayak dipakai buat gitu doang. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Ada lagi buat teman-teman? Untuk anggaran, Tes. masuk. Masuk ya. Iya Kak, jadi gue paling menanggapi pernyataan dari Kak Nadia tadi. Gue setuju dengan pernyataan dari Kak Nadia karena kenapa? Mengingat dari kemarin ya Silatu IMSI sama ID card juga kita emang udah banyak ngeluarin dana lah dari setiap individu di anggota setiap cabang kayak gitu Kak. Jadi mungkin buat hal ini gitu, gue setuju dengan pendapat dari Kak Nadia yang langsung aja nih di setiap cabang dipatokin berapa, kayak misalkan 100.000 atau berapa gitu Kak. Jadi biar nggak nggak ada upaya dari kita yang narikin langsung ke anggota-anggotanya kayak gitu Kak. Bukan dipatokin sih Cal, kayak seikhlasnya aja gitu. Boleh, kayak gitu juga bisa. Jadi kayak nggak dipatokin per individu goceng atau 10.000 lah. 800.000 cukup lah. Beli apa sih? Iyo. 8 cabang kan kita. Asli. Oke, siap. Ada lagi? Bang, itu yang transportasi gimana dah? Kita dapat kendaraan apa gimana itu? Atau ya gimana dia jelasin kalau transportasi? Jadi untuk transportasi ini dari pihak lembaga emang sudah memisahkan anggarannya. Dari total 1.500.000 udah dipisahkan dari pihak kampus 200 untuk transportasi, 100.000 untuk konsumsi. Nah, untuk transportasi ini untuk H-2 dan H-1 di mana misalkan kalian akan mulai pemasangan stand dan booth, itu kan pasti ada bawa alat-alat mungkin ya. Nah, itu masuknya ke situ kalau pihak kampus yang kemarin mereka sampaikan. Oh, berarti ke persiapan ya? Oke. Betul, untuk persiapan. Ada lagi teman-teman. Ayo dong yang aktif dong. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke masalah kehadiran ya, sama job desk. Nah, untuk kehadiran ini kita wajibkan untuk ke teman-teman BPH dan teman-teman koordinator RSDM. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan pembahasan mengenai Mercy, mengenai HSC, HLT, dan proker-proker yang lainnya. Karena mungkin kan teman-teman udah dengar simpang siurnya, ada info beberapa proker yang harus ditunda, lalu ada persiapan untuk HSC. Maka dari itu, untuk oprek tanggal 17 September 2023, kita mewajibkan setiap cabang hadir, yaitu BPH dan koordinator RSDM. Lalu bagaimana dengan anggota-anggota yang lainnya?
kita persilahkan, tapi tidak kita wajibkan. Jadi yang mau datang silahkan, dan yang tidak pun tidak apa-apa. Nah, khusus untuk Kali Abang, nanti mungkin kita akan minta bantuannya untuk H-2 dan H-1 untuk pemasangan stand dan booth HIMSI di kampus Kali Abang. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ya, silahkan. Kak, itu Mercy diadainnya pas sebelum semot apa sesudah semot nih? Kita akan adainnya pada saat jam istirahat. Kayak tahun kemarin kan kita ada jam istirahat itu kita kumpul di kelas. Nah, kita akan coba minta ke panitia, minta ruangan untuk pembahasan proker mulai dari Mercy, lalu HSC, HLT, dan sebagainya. Ada lagi? Untuk kehadiran ada lagi yang ingin ditanyain teman-teman? Untuk jamnya bebas gak dari BPH cabang? Gak salah dong ya. Nego terus. Kalau bisa teman-teman jam 9 ya. Jam 9 tuh udah di kampus, bukan baru berangkat gitu loh. Kalau bisa. Kalau bisa kan? Harus bisa dong. Kan kalau bisa. Enggak, berarti kita harus bisa jam 9 itu kita udah di kampus. Karena kan kita ada ini dulu teman-teman, ada parade dulu soalnya. Nah, saya belum bisa pastiin parade ini jam berapa. Nanti kita akan infoin lagi dari pihak kampus. Karena pihak kampus belum mengirimkan rondon kepada para ormawa. Setelah rondon itu nanti muncul, mungkin saya akan bisa sampaikan nanti teman-teman hadir jam berapa di kampus dan parade jam berapa. Jadi untuk rondonnya itu yang disampaikan itu nanti kita ada parade terlebih dahulu dari depan kampus setiap ormawa lalu masuk ke stand booth masing-masing. Seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke job desk. Nah, untuk job desk-nya ini kita fokus di menarik minat ormawa untuk hadir dan daftar ke stand-nya HIMSI. Jadi untuk teman-teman cabang dan teman-teman DPP itu kita akan fokus di luar karena yang stay di booth itu hanya 7 orang yang memiliki name tag. Nah, lalu bagaimana yang tidak memiliki name tag nanti jadi bisa rolling. Kalau misalnya teman-teman pengen masuk, pengen lihat-lihat booth, bisa pakai name tag yang diberikan nama pihak kampus. Jadi kita fokus di luar, di area masih tetap di area kampus, tapi di luar hall kita fokus di bagi-bagi brosur, bagi-bagi merchandise mungkin. Seperti itu, teman-teman. Ada yang tanyain dulu nggak? Bang, sorry, ini BSI Ormawa Expo ini tanggal berapa, Bang? 12 tanggal 17, Pak. Oh, jadi satu sama oprek gitu ya? Atau gimana nih? Betul. Jadi nanti teman-teman cabang nggak usah ribet-ribet lagi mikirin nanti pemasangan booth gimana, pemasangan ini gimana, karena kan kita melihat cabang kita kan banyak, terus jauh, makanya kita berikan kesempatan buat yang masang booth ini DPP dan cabang terdekat. Jadi untuk teman-teman yang jauh ini kita fokus nanti di hari H aja. Di hari H kita fokus untuk pembagian brosur, pembagian merchandise, dan gimana caranya banyak yang daftar ke HIMSI. Seperti itu teman-teman. Nah itu kan katanya di stand booth kan ada 7 orang tuh yang stand di sana. Iya. Stay. Jadi ya sisanya kayak DPP yang lain dan
yang dari cabang yang lain itu ada di luar kan? Nah itu ngapain bang? Bentar. Itu ralat dah, bukan 7 orang. Nih, diulang ya. 2 orang itu jaga stand, 5 orang itu yang akan menampilkan show. Tapi kan di MC nggak tahu nih, kalian mau ada mau menampilkan belum gua atau enggak sampein itu. buat Nah, itu tampilan. maksudnya 2 orang di stand ya. Tapi Iya. kemarin juga emang disampaikannya begitu, Ren. Jadi sorry. Ayo. Ada banyak pertanyaan dari pihak ormawa lain, mulai dari PUKM musik, intinya ormawa yang lain yang kemarin hadir di rapat dengan pihak kampus. Mereka mempertanyakan bagaimana dengan teman-teman anggota yang lain yang ingin hadir di area stand. Itu diperbolehkan asal menggunakan name tag. Jadi untuk teman-teman yang tidak menggunakan name tag, itu kita fokus di area lapang dan area depan di luar hall booth gitu loh, di luar stand, karena mereka itu khawatir terlalu banyak ormawanya ketimbang dari maba-mabanya, seperti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, berarti kalau misalkan nanti buat naik ke lantai 2 buat cari anggota gitu, sabi kah Kak? Boleh. Tapi Boleh kan, untuk di area stand booth itu tidak boleh kayak tahun kemarin. Tidak, tahun kemarin kita kan ngumpul semua di situ. Nah itu nggak boleh tahun ini. Kita fokus nyebar di titik-titik yang di depan, di belakang, di atas, seperti itu. Untuk menarik minat untuk join ke IMSI gitu bang. Betul. Nah itu opreknya kapan bang? Tanggal 17 juga. Iya, itu jam berapa atau gimana? Kalau lihat di proposal kan jam 6 tuh ya mulainya. Jam 6 itu mulai oprek di proposal? Mulai acaranya. Iya. Ya. Mulai stand gitu ya? Kalau kita lihat tahun kemarin mulai oprek itu sekitar jam 9, jam 10 baru mulai. Dan stand itu mulai jam 6 gitu bang? Ya, jam 6 itu kita udah mulai standby. Makanya gue belum bisa pastiin teman-teman hadir jam berapa. Kalau bisa sih pagi ya. Nanti akan gue share infonya jam berapa, karena kita harus ikutin dulu acara parade yang dibikin oleh pihak kampus. Jamnya belum. Lalu pihak kampus pun memberikan kesempatan untuk setiap ormawa, barangkali setiap ormawa ini ingin menampilkan pertunjukan yang menciri khaskan ormawa tersebut. Nah, kira-kira dari teman-teman cabang ada nggak yang ingin ditampilin di panggung nanti? Yang durasinya 5-15 menit dan maksimal itu 5 orang. Mungkin dari teman-teman kalau ada ide terkait dengan parade ini ya, boleh tuh teman-teman. Bukan parade, penampilan. Iya, penampilan. Ya itu kalau di slide yang dikasih Nafis itu di parade Ki. Jadi pas di parade itu nanti ada kayak kita menampilkan ciri khas dari organisasi Ormawa itu gitu. Dari teman-teman yang ada ide dari 8 cabang ini, ada yang punya ide silahkan bisa raise hand atau on mic, berikan dan paparkan idenya. Ada nggak? Halo bang. Ya gimana? Ini buat penampilannya bebas atau ini? Bebas man, bebas. Oke, mulai siap. dari puisi, dance, atau tari, ataupun apa sih namanya? Itulah pokoknya bebas tuh intinya. Yang penting tidak keluar dari aturan-aturan yang telah berlaku. Ada aturan-aturannya. Ya. Oke deh. Tidak boleh mengandung politik, sara, pornografi, tidak boleh. Mungkin nanti
teman-teman bisa diskusi. Nah, kalau teman-teman cabang berminat, bisa disampaikan di grup koordinator dan batas untuk pengajuannya itu tanggal 12 September. Oke. Diusahakan teman-teman agar menampilkan ciri khas dari organisasi tersebut. Teman-teman mungkin bisa cari definisi dari HIMSI ini ngapain sih ciri khasnya gitu. Bisa tuh teman-teman. Ngoding. Boleh. Tapi kan kalau misalkan lomba ngoding bisa 15 menit boleh. Boleh. Apa aja itu ciri khas dari himpunan mahasiswa sistem informasi ini? Itu mungkin bisa menjadi nilai plus dari HIMSI kan nanti waktu di pentas tersebut. Gitu teman-teman. Hayo. Oke, Denis tadi ngacung gimana Denis? Ngacung aja. Ada dari Denis ngacung kalau nggak salah. Udah turun tangannya tuh. Gue mau nanya aja sih buat yang apa tadi ya? Yang pembagian brosur itu kan tiap cabang ini ya harus ikut gitu ya bagiin. Nah itu betul. Ada ini nggak apa ya pembagian titik posisi gitu dari DPP kalau misalkan misal Cikarang di titik A atau gini teman-teman. Kita kan nggak tahu ya nanti yang di luar yang diwajibin ini berapa orang yang hadir. Tapi tim DPP udah menyusun kayak korlap-korlapnya di titik ini nanti siapa, titik ini siapa. Nah untuk anggotanya ini kita campur. Nggak misalkan Cikarang nanti ikutnya Zidan, terus Cimone ikutnya ini enggak. Kita campur semua, kita bagi rata. Oke, untuk kelompok ini ikut Zidan, untuk kelompok ini nanti ikutnya Nafis, seperti itu. Jadi untuk titik-titiknya udah ada. Cuman kita tetap masih berkoordinasi sama pihak kampus dulu. Takutnya ada perubahan apakah masih boleh dia yang lantai atas atau misalkan ini hanya boleh di depan saja atau kan nggak boleh di dalam. Nah itu masih kita koordinasikan sama pihak kampus. Makanya untuk titik-titiknya itu belum bisa disampaikan sekarang. Insya Allah secepatnya, kalau paling lambat pun nanti di hari H kita akan mulai susun. Yang pasti koordinatornya udah ada. Siapa aja tuh? Gimana? Siapa aja? Kemarin mana ya? Dan tampilin Dan. Kak itu yang tiap cabang kuotanya ada ini nggak? Apa maksimal kuota buat ikut apa ya bagiin brosur itu? Maksudnya buat ikut semot? Enggak dong. Kalau misalkan Cikarang mau hadir semua boleh. Kita nggak batasin. Yang pasti BPH dan koordinator RSDM itu wajib untuk hadir. Oke deh, thank you. Oke. Bang itu kan di RAB kan ada transportasi tuh. Nah, teman-teman dari cabang juga pada pengen ke sana kan. Nah, itu kan perlu biaya nih. Apa itu ditanggung tuh? Oke. Siapa tahu kan. Untuk mengenai transportasi ini, pihak kampus ini memberikan transportasi khusus untuk H-2 dan H-1 pada saat proses pemasangan dan dekorasi stand. Oke. Jadi dari pihak kampus itu udah emang ngebagi gitu. Jadi setiap orang mau dikasih 1,5 juta, tapi 200 untuk transportasi, 100 untuk konsumsi. Nah, yang 200-nya ini khusus kayak buat misalkan bawa-bawa alat dari sana dari sini ke kampus. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan kita bagi untuk 8 cabang, kayaknya cuma 20.000 satu orang kali ya, satu cabang. 25. Berarti kalau mau BPH datangnya H-1 ya. Betul. Boleh, Nadia. Enggak nih, kepencet. Iya. Itu coba dijelasin Ki untuk pembagian kelompok dan distribusinya. Mana, Cok? Oke. Kelompok 1 itu nanti ada Randy, kelompok 2 ada Iqbal, kelompok 3 ada Fadil, kelompok 4 ada Nafis, kelompok 5 ada Dimas. Nah, ini adalah
koordinator lapangannya, yang dimana mereka akan memberikan arahan kepada teman-teman cabang, nanti cara ngebagiin brosurnya seperti apa, lalu cara ngebagiin souvenirnya seperti apa. Jangan sampai brosur ini sudah habis 2 jam setelah acara, 2 jam acara berlangsung gitu, sedangkan acaranya sampai sore, kita sudah kehabisan amunisi. Nah, gimana nih cara ngaturnya, nanti akan disampaikan oleh koordinator kelompoknya. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin tanyain lagi buat oprek? Mulai dari Untuk RAB, opreknya itu London. sendiri mekanismenya gimana, Bang? Kayak Oke. iya. Untuk opreknya ya. Jadi kita bahas dari awal. Panitia akan hadir di pagi hari mengikuti parade. Setelah parade akan ke standnya masing-masing. Setelah di standnya masing-masing hanya boleh 2 orang yang standby di booth. Sisanya kita mulai sebar brosur di titik-titik yang sudah ditentukan oleh koordinator dan panitia. Setiap kelompok berupaya untuk menarik minat mahasiswa daftar dan bergabung di organisasi HIMSI. Mereka itu akan diberikan brosur dan merchandise atau souvenir ketika mereka daftar, dan mereka pun daftarnya gampang. Di brosur itu akan tertera barcode, mulai dari barcode profile HIMSI dan barcode pendaftaran. Seperti itu. Jadi tugasnya cuma bagi-bagi brosur dan souvenir aja sih. Gimana, Val? Iya ya, Bang. Oke. Ada lagi buat teman-teman yang ingin ditanyain? Nanya. Boleh. Berarti ini belum fix ya yang yang mengenai yang itu. Yang mengenai anggaran, insya Allah gue tampung dulu nih masukan-masukan dari teman-teman cabang. Akan gua rapatin dulu kira-kira mana nih yang akan kita kurangi dan mana yang akan kita fokuskan. Yang pasti kita akan fokus di dekorasi dan di merchandise, karena itu masukan dari Pak Sri dan Pak Fernando. Setiap ormawa harus, kalau bisa, dan harus bisa memberikan sebuah souvenir ciri khas Iya. ormawanya, seperti itu. Iya tahu. Kalau memberikan souvenir kan nggak harus terlalu Nggak banyak. harus TV, nggak harus kulkas. Enggak, maksudnya nggak harus berapa 1000 piece, misalnya nggak harus gitu kan, nggak harus 500 piece, nggak harus gitu. Yang namanya souvenir atau merchandise kan ya sama aja kayak lo kondangan, kalau udah semakin malam souvenirnya udah habis, itu aja. Betul. Nah, makanya gimana ya? Kemarin tuh gue sempat mikir kita pengen coba di 100 piece, tapi ternyata ini yakin nih teman-teman panitia lain nggak bakal pada mau. Hah? Gimana? Ya macam-macam, jangan 100 piece aja lu. Jadi berapa? Gini ya Ki, kita mau nyari anggota baru, bukan mau sedekah. Iya bisa. Oke, kalau mau baju kita ambil tampung baju. Misal itu kita ambil bikin aja 3. Nanti itu kita buat games atau buat apalah gitu. Bisa. Betul. Ya kan. Misalnya gamesnya gimana nih? Kan nanti pasti ada tuh yang udah join tuh. Join. Kita buat games versi apa? Misalnya versi online kah nanti. Nanti kita kirim lah merchandise. Bisa seperti itu. Atau nanti bikin games ketika di sana kalau suasananya mendukung, bisa aja kayak gitu. Jadi nggak usah harus bikin terlalu banyak, kita juga harus lihat kondisi keuangannya
dari dananya DPP-nya sendiri gitu. Lebih dihemat lah. Mau membuat perubahan tuh nggak harus ngeluarin duit banyak kok, nggak harus. Mau bikin video nggak harus nyewa TV kok, nggak harus gitu. Siap. Oke, ditampung. Gue sih ya Kia, ini gue ngomong ini aja sih. Kalau gue nanti Samudra paling nggak ngasih 100.000. Kalian mau nerima syukur? Enggak, ya udah gitu aja. Oke. Tuh, gua nggak bakal narikin goceng anggota gue, tapi ketika kalian butuh dana, gue bisa ngasih 100.000, yang penting gue ikhlas. Ketika kalian mau nerima syukur, kalau nggak mau ya udah nggak jadi gue TF lah gitu aja. Gak mau ribet, gak mau pusing. Iya. Siap. Iya. Ada lagi nggak buat teman-teman? Yang pasti ingin gue sampaikan, untuk kehadiran BPH dan Koor wajib hadir ya, karena akan banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas, akan kita bedah, akan kita evaluasi mengenai HIMSI ini. Masa iya? Wah sih cabang apa DPP nih? Jadi nanti siapin juga mulai dari persiapan prokernya. Kayaknya banyak deh, pokoknya harus dipersiapin ya. Berarti Banyak boleh ya, kejutan-kejutan ya. siapkan pertanyaan buat DPP, boleh dong. Boleh dong. Kita Oke. terbuka. DPP selalu terbuka untuk cabang. Masa sih? Masa iya? Khususnya gue ya. Benar. Nggak bahaya tah? Gue selalu aktif 24 jam ya buat Nadia. Masa iya? Iya, teman-teman yang lain gimana untuk oprek ini? Yo, ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Ki, gue mau nanya itu dah. Kita kan Mercy itu di pas waktu istirahat kan? Betul. Itu kan bahasa LTHC. Itu emang nggak tergesa-gesa ya? Soalnya kan kebagi juga sama oprek. Terus juga tadi penjelasannya banyak tuh bagi kelompok. Nah, brosur, atau segala macam. Emang cukup ya waktunya? Jadi untuk yang nanti ngebahas ini tuh khusus untuk BPH dan Koor. Sisanya tetap ikut di acara. Nah, untuk yang Koor dan BPH ini kita akan memisahkan diri dulu terlebih dahulu di ruangan tertentu untuk pembahasan mengenai HIMSI. Seperti itu. Jadi pembahasan berlanjut, acara pun tetap lanjut. Ada tambahan mungkin dari Pak Ketum dan Waketum yang ingin disampaikan dari oprek? Pak Ketum dulu nih. Tahu, ngomong dong. Ya gimana sih? Yo. Apa dari tadi gue udah ngomong ini ya? Itu yang ono. Ya Allah. Mana Pak Ketum kita mana nih? Tahu, tombol mikir apa? Kita cari dulu. Halo, cek Chris. Apalagi packing baju ya, Riz? Beliau lagi di jalan. Lagi di jalan dia, mau pulang mungkin. Teman-teman yang ada masukan atau ada sanggahan lagi terkait dengan oprek ini mungkin bisa raise hand on mic dan bersuara. Kak, itu Mercy-nya berarti BPH, Koor RSDM sama DPP PSDM doang? Kalau untuk DPP BPH dan DPP Koor SDM. Berarti ada wakil, ketua, bendahara, sama sekretaris juga tuh ikutan. Betul. PSDM dong, Koor PSDM di. Iya. Betul. Jadi untuk teman-teman anggota yang lainnya bisa tetap fokus di acara, dan yang BPH dan Koornya bisa memisah diri dulu sebentar untuk pembahasan mengenai HIMSI. Sebentar sih, nggak banyak.
pertama juga nggak apa-apa kali. Bisa. Paling sampai begadang-begadang kayaknya. Sampai pulang juga nggak apa-apa. Dulu mau bahas apa sih? Bahasnya Ki, sebentar coba yang main. banyak yang nanya. Iya betul sih. Ki, kita persiapkan Ki. Canda-canda. Tambahan Nah, Jidan. ini pada mau nanya lagi gak? Pada diem aja, anjir cabang lain. Ayo, cabang yang lain. Gue pengen Ayo, denger dong guys. dari BSD. Ada hadir. Iya, Ini kan ada 8 cabang ya kan. Masa Samudra doang yang aktif teman-teman? Ya, BSD ada nggak? BSD ada, biasanya paling Ada aktif. Abang. Hadir. Gimana Dek? Ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Atau ada yang kurang? Ya, terkait oprek ini, Dek. Ada terobosan baru nggak dari BSD nih? Nggak ada terobosan. Oh, nggak ada. Kan gue iya sih bener kayak TV tuh harus diperhitungin lagi gitu. Terus juga ini sih masukan sedikit aja ya. Paling kalau misalkan nanti nggak ada pertunjukan gitu, itu kan apalagi 5 orang ya, gitu. Betul 5 orang. Lebih baik kayak kalian nih nampilin video aja nggak sih di depan gitu, udah gitu aja. Terus beberapa orang ngejelasin tentang HIMSI itu ngapain aja, udah kayak gitu aja, simple. Gitu sih paling masukannya. Oke. Sama mau tanya sedikit aja nih. Boleh. Kan tuh 17 September ya. Iya. Nah, cabang gue tuh mau bikin proker, Kak. Kira-kira bisa nggak setelah 17 September tuh bikin proker? Kayak misalkan tanggal puluhan gitu, 26. Nah, 20, gitu. itu akan kita bahas nanti tanggal 17. Boleh atau tidak, ditunda atau tidak, karena kan pasti teman-teman juga banyak yang denger nih. Apa sih, kenapa tiba-tiba ada proker yang ditunda dulu? Kenapa? Why? Itu akan kita bahas. Ditunda. Iya, sebenarnya ini sih kayak beberapa cabang mungkin punya cara masing-masing ya buat narik minat minat anggota barunya gitu, mabanya. Nah, BSD pun begitu gitu. Makanya gue minta bisa nggak ya proker tuh di tanggal segitu gitu. Minjem Gue kelas. juga kok dia ada proker. Iya, gitu. Soalnya gue juga bingung nih Tapi kalau gue nanya Kaprodi dulu. Kalau Kaprodi yes, I'm yes, gaskan gitu. Makanya nanti disampaikan aja. Kan ada Mercy itu. Mercy kan kita kan monitoring. Proker apa aja nih. Kira-kira apa aja gimana. Nah itu nanti kita bahas semua tanggal 17. Makanya tetap stay tune. Oh berarti gini ya. Gue mau nanya dikit aja sih. Berarti boleh ya ketua cabang langsung ke Kaprodi gitu, Kak? Aku sih nanya. Konsul. Gini. Untuk konsul. Ya, aku konsul. No problem. Tapi kan ada noise nih, ada notification of media. Jadi Kaprodi kita itu mungkin dari teman-teman juga udah paham ya kalau beliau itu hanya merespon cepat untuk perempuan. Mungkin ini suatu anggapan yang gue lupa ya. Chandra direspon loh. Bercanda guys. Chandra direspon loh. Parah Jidan. Bercanda guys. Oke, kita. Tapi yang perempuan jarang direspon sama ketum ya. Waduh, jauh banget nih bahasa nih. Waduh, ngeri nih bahasnya nih. Kok gitu aja. Kita lanjut. Kok gitu, Cok? Intermezzonya udah cukup. Kita lanjut. Lanjut. Alhamdulillah cukup, itu aja sih paling. Kita geser ke Cengkareng. Bagaimana teman-teman Cengkareng? Ada yang kurang nggak penyampaiannya? Cukup. Mungkin untuk Cengkareng cukup sih. Mungkin RAB yang kurang itu harus dijelasin lagi sih. Siap. Biar tahu apa aja yang kurang. Itu aja.
Oke. Cengkareng, terus kita geser ke Cimone. Cimone, Sal, Ical, ada? Cukup Kak. Cimone kok Ical? Iya, anjir, Cimone, gue iya kan, bingung. bener kan? Tahu anjir. Cimone siapa nih? Ical itu Margonda. Marwa. Ical Margonda. Astaga. Sorry guys. Udah tua gue anjing. Ya, Cimone. Teman-teman Cimone. Udah pada keluar apa? Ya udah dari cabang Cimone. Kalau nggak ada di next aja. Di next. Cut Mutia mana Cut Mutia? Boleh. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak tahu gue. Cut Mutia diwakili sama Zidane langsung. Oh gitu. Beda dong anjir. Dari Kaliabang ada lagi tambahan. Karena ini kan tempatnya di Kaliabang nih. Itu bisa langsung ditanyakan ke pihak kampus ya. Dapat capeknya. Dapat coklat. Cikarang, Salman. Ada tambahan nggak Salman? Salman masih ada nggak? Aman kayaknya, tapi nggak tahu ada yang lain. Mantap lah, kalau aman. Boleh disampaikan dari pengumumannya besok kan, panitia semon itu pengumumannya besok, jadi disampaikan aja dulu, nanti kita akan cari solusinya apakah mungkin bisa digantikan dengan anggotanya ataukah harus seperti apa, makanya disampaikan aja dulu, nanti diterima apa tidaknya menjadi panitia semot, nanti bisa disampaikan ke pihak DPP terlebih dahulu. Boleh saran? Boleh. Mungkin kalau yang jadi panitia semut kan anggota cabangnya banyak nih ya, diwakili nama anggota cabangnya aja gitu. Yang penting setiap anggota cabang ada di sana lah, maksudnya ada sebagai yang nanti mempromosikan HIMSI gitu. Jadi nggak harus ketuanya, wakilnya atau apanya gitu, nggak harus juga. Jadi yang penting ada perwakilannya aja nggak sih? Boleh. Jadi jangan ribet-ribet. Dari Margonda diem aja nih. Kenapa kak? Sudah diboyong. Ya. Allah, sudah diboyong semua sama Kak Nat nih. Jadi borong semua ya. Dari mana lagi ya? DWS. Fatmawati mungkin kak. Fatmawati, Dewi Sartika. Atau udah terwakili semua sama Kanadia? Asli. Para bisa jadi duta HIMSI ya lama-lama Kanadia ini. Wow. Gak apa-apa guys. Dibanding cuman gini nih. Iya kak. Ya Allah. Lu organisasi Betul. gitu doang. Kita butuh orang-orang yang seperti Kanadia. Serius gue nggak bercanda. Nggak, benar-benar kita perlu orang-orang yang aktif. Betul. Ketua DPP selanjutnya, mari kita dukung semuanya teman-teman untuk Kanadia. Pensiun dia guys, pensiun tahun depan. Pensiun ya, pensiun. Dukung. Di rampol, ketemu di kantor. Oke teman-teman, ada lagi?
Mau nanya Jika bang, tidak ada boleh Val, gimana Val? itu oprek itu interviewnya tanggal 17-nya juga atau gimana tuh? Enggak. Untuk tanggal 17 ini kita open recruitment umum dulu, Val. Nanti setelah mereka daftar umum, nanti akan kita bagi. Untuk Cikarang ini ternyata yang daftar ada berapa, cabang ini ada berapa. Nah, nanti setelah kita ketahuan database-nya, ketahuan jumlah-jumlahnya per cabang, itu akan kita berikan ke cabang untuk follow up. Nah, untuk interview kita akan serahkan ke cabang untuk melakukan interview tanggal berapa, di mana itu silahkan nanti diatur aja. Seperti itu. Oke bang, thank you. Oke. Yuk, sama-sama. Maksudnya follow up itu gimana, Kak? Jadi kan nanti maba ini akan daftar di umum dulu, grup umum yang masih campur, tapi kita punya database-nya kan, database dari setiap yang pendaftaran ini. Nanti setelah kita susun per cabang, kita akan serahkan ke cabangnya masing-masing. Nah, untuk cabangnya masing-masing ini bisa mulai pembuatan grup dulu atau bisa diinfoin ke mereka untuk ke sesi selanjutnya. Jadinya kayak job fair gitu ya bang? Iya, kurang lebih seperti itu. Gimana Val, aman nggak? Aman bang. Aman. Siap. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri rapat malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Silakan sampaikan kembali kepada teman-teman yang tidak hadir di hari ini. Semoga tanggal 17 September 2023 HIMSI bisa memberikan yang terbaik untuk kampus UBSI. Terima kasih buat teman-teman semua. Ada, notulen ada. Terima kasih buat teman-teman semua. Yuk, bisa boleh keluar. Ada apa tuh Mas Ade tuh? Kok Ada yang mau nanya tuh Ki, parah lu Ki. parah banget. Enggak, Parah, wah, parah Ki. kepencet, Kalau gua- Pencet tapi berkali-kali ya anjir. Wah iya tuh lihat aja. Wah Lu ngasih jempol Mas, gua maksud apa Mas? iya masa emotnya ke bawah parah banget. Parah banget Mas. salah. Parah. Langsung dong. Bercanda. Wah personalnya deh kalau itu mah deh. Ini siapa deh? Ya Allah. Oke guys, thank you guys. Sudah hadir Ya pada udah malam thank ini. you. Thank you. Bisa bubar. Ayo barokah.